Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Aprilia, M008 dari kelas Sosiologi 2019A. Di sini saya akan melakukan sebuah aksi tugas teori kritis yang akan dihubungkan dengan konsep pengakuan intersubjektif dari eksternal. Di sini saya sudah bersama dua remaja yang akan saya wawancarai seputar dengan pengakuan intersubjektif dari Excelnet. Silakan, apakah boleh untuk memperkenalkan dirinya? Ya, saya Febriana Ardiani dan teman saya Suti. Baik, saya akan berbicara mengenai apa kaitannya pengakuan intersubjektif dengan WA Story. Di sini apakah kalian pernah memposting atau menggunakan WA Story? Ya, pernah. Tujuan kalian memposting itu untuk apa? Ya, sekedar posting, Membagikan informasi. atau berjualan. Terus dalam setiap postingan itu apakah ada waktu yang ditentukan atau gimana? Tidak pasti. Apakah postingan itu berdasarkan mood kalian? Ya, Baik. Terus dalam pembuatan WA Story itu isi yang kalian ungkapkan dalam WA Story itu bersifat apa? Positif kah, negatif atau gimana? pastinya positif dong. Terus alasannya gimana? Pastinya untuk menghibur orang lain, untuk menyebarkan informasi, dan semua orang pun juga supaya orang lain mengetahui informasi tersebut. Terus dalam pembuatan WA Story itu apakah ada kejujuran ataukah cuma untuk pencitraan saja? Ya, tergantung yang Oh, berarti berdasarkan isi hati, mood, kesenangan. Oke. Terus pernah nggak sih kalian kayak membuat story itu kayak memamerkan, kayak membeli barang terus kalian foto supaya kayak penonton story kalian itu tahu? Nggak pernah. Terus pernah posting nggak foto fotonya di sini? Terus tujuan untuk posting tersebut itu apa? ada iseng saja pernah buat story. Bukan pencitraan kan? Juga Oke. Jadi dari semua kayak kalian menggunakan WA Story itu hanya untuk memberikan informasi kepada masyarakat gitu. ya, Terus kalian juga kayak memberikan informasi tersebut supaya mereka mengetahui bahwa hal itu penting. Tapi pernah nggak kalian kayak berpikir bahwa yang melihat story kalian itu berpikir, wah dia kayak terlalu eksis gitu. Pernah nggak? ya pernah. Tapi juga tergantung dia sendiri menanggapinya. Kalau kita buat story ya jauh. Kita terserah ya. Jadi dari penggunaan WA Story, kalian itu menanggapinya
berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan terhadap dua narasumber atau bisa juga disebut dengan remaja tentang pengungkapan diri lewat WA Story, bahwa mereka yang menggunakan WA Story itu hanya menunjukkan kepuasan atau kesenangan semata atau bahkan hanya berdasarkan mood yang dimilikinya untuk menggunakan WA Story tersebut. Dengan begitu, maka setiap individu atau orang jika menggunakan WA Story atau apapun yang berhubungan dengan dirinya itu dilakukan lewat media sosial. Mungkin dari semua orang atau individu yang menggunakan WA Story hanya untuk kepuasan saja atau bahkan hanya untuk iseng. Bisa juga untuk pamer atau sebagainya. Hal tersebut dikarenakan individu tersebut ingin menunjukkan sesuatu yang ada pada dirinya kepada orang lain. Pada wawancara yang saya lakukan itu juga merujuk pada konsep pengakuan intersubjektif dari Axel Honneth, yang mana ada 3 pengakuan menurut Honneth, tetapi di sini saya menggunakan pengakuan cinta, yang dimana pengakuan cinta ini memunculkan relasi percaya diri, yang mana mereka itu lewat relasi percaya diri ini disatukan dalam kebutuhan mereka dalam ketergantungan satu sama lain. Dengan begitu dapat dimaksud bahwa pengakuan intersubjektif terhadap relasi percaya diri ini adalah adanya rasa percaya diri yang dimiliki terhadap yang lainnya atau orang lain. Tetapi jika dilihat pada WA Story yang menjadi topik dalam wawancara ini, seseorang yang ingin mendapatkan rasa percaya diri atau cinta, maka orang lain yang menonton atau melihat WA Story tersebut akan ikut atau percaya pada orang tersebut. Dengan hal tersebut, maka seseorang dimanapun atau dalam pengungkapan lewat media sosial seperti WA tidak tergantung pada dirinya, tetapi dengan orang lain juga. Atau bisa juga dari pengungkapan identitas dirinya itu lewat pengakuan akan pengakuan intersubjektif atau pengakuan dari orang lain. Dengan demikian maka pengakuan lewat WA Story pun juga kayak dia ingin mendapat pengakuan dari pengakuan akan identitasnya sendiri lewat pengakuan orang lain. Kayak pengakuan itu ada hubungan, ada saling terikat pengakuan dirinya sendiri terhadap pengakuan orang lain. Maka dari itu orang yang membuat story itu ingin identitasnya itu bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Misalnya kayak penonton dari WA Story tersebut. Jadi kayak ada hubungan gitu antara pengakuan yang dimiliki si pembuat story tersebut dan pengakuan terhadap orang yang melihatnya. Jadi kayak ada relasi antara satu dengan yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan melalui aksi ini. Semoga